Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yaitu kabar gembira terkait dengan pengangkatan honorer yang langsung diangkat menjadi P3K tanpa tes. Di sini disampaikan bahwa 130.495 honorer kategori ini dijadikan prioritas pengangkatan P3K tanpa tes. Alasannya terkait usia. Nah, ini Bapak Ibu merupakan satu kabar gembira yang disambut dengan ceria, disambut dengan ria oleh seluruh Bapak Ibu honorer karena pemerintah berbuat adil dalam pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita ingin tahu kira-kira apa dasar dari pengangkatan honorer yang 130.495 orang ini menjadi prioritas pengangkatan P3K tanpa tes. Nah, ini kita dapatkan melalui informasi ini Bapak Ibu. Mari kita simak bersama sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan pengangkatan honorer secara langsung tanpa melalui tahapan tes. Disampaikan bahwa nasib tenaga honorer masih dipertanyakan usai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023 lewat rapat paripurna DPR RI dan diteken secara resmi oleh Jokowi pada akhir Oktober 1 bulan yang lalu. Pasalnya, peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, termasuk mekanisme pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, masih terus dibahas dan belum disahkan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya inilah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi seluruh Bapak Ibu honorer, kemudian P3K dan PNS. Apa kira-kira nantinya bunyi dari peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN ini? Nah, Bapak Ibu, tentunya itu adalah hal yang kita tunggu dengan setia. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa peraturan tersebut harus selesai maksimal 6 bulan setelah Undang-Undang ASN diundangkan, namun Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas memintanya agar bisa selesai lebih cepat. Ini adalah permintaan dari Menpan RB supaya hal ini lebih cepat selesai. Disebutkan bahwa tenaga honorer yang diproyeksikan tersisa hingga tahun 2024 berjumlah 1.605.694 orang dengan rincian 130.495 orang kategori 2 atau honorer kategori 2 dan 1.475.199 orang tenaga honorer kategori umum. Berpedoman pada informasinya bahwa 130.495 honorer ini diutamakan, diprioritaskan, diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tanpa tes,
Tentunya berdasarkan rincian ini adalah yang cocok jumlahnya adalah honorer kategori 2. Dengan demikian, selamat buat Bapak Ibu honorer kategori 2 yang langsung diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes. Dalam rapat kerja bersama Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Badan Kepegawaian Negara dan BPKP, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Juniwar Girsang, menyebutkan agar tenaga honorer kategori 2 dijadikan prioritas pengangkatan P3K. Ingat Bapak Ibu ya, semua pihak mendukung hal ini, bahkan dari Komisi 2 DPR RI sebagaimana disampaikan oleh Juniwar Girsang, supaya para honorer kategori 2 ini dijadikan prioritas pengangkatan menjadi ASN P3K. Hal tersebut dikarenakan tenaga honorer kategori 2 sudah mengabdi lebih lama dibandingkan tenaga honorer yang lainnya. Tentunya karena sudah mengabdi lebih lama, maka usianya juga lebih tinggi dibandingkan dengan para honorer yang lain. Maka salah satu faktor penentunya yang menjadi dasar pengangkatan para honor kategori 2 menjadi prioritas pengangkatan tanpa seleksi tes adalah faktor usia dan masa kerja yang lama. Junimar menyebut bahwa 130.495 orang tenaga honor kategori 2 ini sudah berada dalam usia yang kritis. Ia meminta agar Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi langsung mengangkat tenaga honorer kategori 2 ini tanpa tes atau dikonversi langsung menjadi P3K. Satu syarat yang wajib ditempuh tenaga honorer kategori 2 adalah lolos tahap validasi dan datanya harus tertera di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sementara itu, Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB juga telah menyebutkan bahwa seluruh tenaga honorer akan dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu melalui tahap validasi dan verifikasi. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita pertimbangkan. Kalau tadinya dikatakan bahwa 130.495 honorer kategori 2 diangkat langsung menjadi P3K, berarti itu bukan P3K paruh waktu, tetapi P3K penuh waktu. Mungkin yang lebih dari situ adalah para honorer yang lainnya yang mungkin non kategori 2 tetapi masa kerjanya masih muda yang nantinya akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu atau P3K part time. Yang menyebutkan bahwa mereka akan seluruhnya masuk tanpa tes jika lolos tahap ini. Peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN akan segera disahkan, diharapkan agar tenaga honorer bersabar untuk menunggu keputusan tersebut. Menpan RB menjadikan penataan tenaga non-ASN sebagai salah satu dari 7 skala prioritas. Dirinya secara serius akan menghapuskan tenaga honorer di Indonesia dengan mengangkat seluruhnya melalui perluasan konsep P3K secara bertahap. Itulah informasi terkini Bapak Ibu yang merupakan satu kabar gembira bahwa seluruh honorer diangkat menjadi ASN tanpa tes sesuai dengan peraturan Menpan RB. Dan dari Komisi 2 DPR RI menyarankan kiranya para honorer kategori 2 yang sudah usia lama dan sudah mengabdi lama diangkat langsung tanpa tes, tentunya dengan status P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Itulah informasi terkini. Semoga hal ini menjadi satu realita bagi Bapak Ibu honorer dan selamat berbahagia di tahun 2024 bagi Bapak Ibu honorer yang segera diangkat menjadi ASN P3K. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.